Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kali ini saya akan memberikan materi tentang makna tasawuf. Baik, saya akan share materi terkait makna tasawuf. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi bisa mempersiapkan catatan atau buku-buku yang berkaitan dengan makna tasawuf sebagaimana yang sudah saya bagikan di RPS sebelumnya. Makna tasawuf secara umum, tasawuf itu merupakan sebuah filsafat kehidupan dan jalan-jalan tertentu dalam berperilaku yang digunakan oleh manusia untuk mencapai kesempurnaan akhlaknya, untuk mencapai spiritual hakiki dan sekaligus kebahagiaan rohaninya. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa salah satu tujuan bertasawuf itu adalah seseorang menjadi manusia yang bahagia di dunia sampai ke akhirat nanti. Bahagia di dunia dan akhirat itu ada beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh. Nah, dalam proses bertasawuf itu ada semacam kurikulum. Kalau kita memakai tasawuf yang basisnya tarekat, maka di situ ada beberapa tahapan-tahapan. Misalnya seseorang ketika berbaiat dengan seorang mursyid atau guru, maka saat seorang guru memberikan wadhifah atau tugas-tugas berupa wirid, aurat, amaliyah keseharian, baik setelah sholat ataupun malam hari ketika bangun malam. Nah, ketika ini dilakukan secara kontinu, maka akan menimbulkan satu kondisi tertentu dalam hati. Nah, dengan bimbingan guru, step by step seseorang diharapkan bisa memperoleh kebahagiaan dunia sampai di akhir, itu secara umum ya. Kemudian definisi tasawuf secara etimologi, ada yang mengatakan tasawuf itu dari kata suf atau bulu domba. Dikatakan bahwa dulu para pemeluk, para pelaku dunia sufi ini biasanya identitasnya memakai bulu domba. Nah, baju bulu domba. Ada yang mengatakan dari kata saf, barisan-barisan. Ada yang juga yang mengatakan dari kata safa atau jernih. Ada yang mengatakan juga dari kata sufah, ashabus sufah, serambi Masjid Nabawi. Waktu itu ada sekelompok sahabat yang setiap hari berada di Masjid Nabawi. Mereka disebut sebagai ashabus sufah. Ini juga salah satu dikatakan sebagai salah satu sumber bibit-bibit tasawuf pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan tasawuf itu dari kata sofos, binani ya, pecinta kebijaksanaan. Secara istilah, tasawuf adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara-cara membersihkan hati dari berbagai macam penyakit hati. Nah, kita sebagai manusia, secara manusiawi, kita punya penyakit-penyakit hati yang ya katakanlah rata-rata kita punya. Contoh, cinta duniawi. Disebutkan di Quran itu kan ada zayyana linnas hubbus syahwat gitu kan ya. Memang di diri manusia itu dihiasi dengan kecintaan, keinginan-keinginan, cinta-cinta terhadap keinginan tertentu, syahwat-syahwat. Berupa apa? Cinta dengan lawan jenis, cinta dengan harta benda dan lain-lainnya. Nah, karena berbasis cinta dunia misalnya, maka seseorang bisa menghalalkan segala hal. Ini
jika dilakukan artinya ada penyakit hati yang menggerogoti sampai-sampai dia rela melakukan segala hal untuk mendapatkan uh, yang dituju, yang dicintanya itu. Ya, tasawuf berusaha untuk membersihkan penyakit-penyakit hati ini, termasuk iri, dengki, suka pamer, dan lain-lain. Setelah dibersihkan hati ini, kemudian mengisinya dengan sifat-sifat terpuji melalui mujahadah dan riyadhah. Mujahadah itu ya bersungguh-sungguh, diberi wirid oleh mursyidnya misalnya. Setiap hari harus membaca istighfar 100 kali misalnya ya. Kemudian ada riyadhah disuruh puasa. Tujuannya apa? Untuk mengendalikan emosi, untuk mematikan ego dalam diri. Sehingga seseorang itu bisa merasakan kedekatan dengan Allah dalam hatinya dan merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Dan yang ada menyebutkan lagi, seseorang bisa sampai dengan mata batinnya dia bisa merasakan kehadiran Allah. Sehingga dari situ harapannya seseorang bisa dapat tampil sebagai sosok pribadi baru yang berbudi lebih luhur, yang berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Itu nanti terwujudnya dalam kehidupan sehari-hari juga. Tasawuf itu jangan dibayangkan sebagai sesuatu yang sakral sekali dan mengerikan. Enggak semengerikan itu. Tasawuf itu identik dengan para wali yang yang sakti, enggak, jangan seperti itu terlalu jauh. Itu jauh dari makna tasawuf yang sebenarnya. Sumber ajaran tasawuf yang pertama saya sebutkan salah satu di Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, al-ayah. Yang artinya kira-kira orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surah Ali Imran 191. Titik poin di ayat ini adalah kita disuruh untuk mengingat Allah setiap hari, setiap malam, pagi, sore, bahkan sambil duduk, bahkan sambil tiduran, berbaring gitu ya. Kita diperintahkan untuk mengingat Allah. Nah, dalam tasawuf juga demikian. Tasawuf mencoba memakai sumber ini untuk mendidik para murid-murid tasawuf, murid-murid sufi atau salik namanya ya. Salik, orang yang berjalan di atas jalan sufi namanya salik. Mereka diberi wiridan-wiridan oleh gurunya. Diberi amaliyah misalnya sehari harus membaca la ilaha illallah setiap selesai sholat 165 kali. Malam-malam harus berzikir Allah, Allah, Allah sekian ribu kali. Tujuannya apa? Agar seseorang dalam hati orang itu dia selalu menyebut, mengingat nama Allah dalam setiap saat, setiap detik, setiap menitnya. Nah, ini kan sesuai dengan ajaran Al-Quran. Kemudian ada salah satu hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini berarti hadis qudsi. Barang siapa memusuhi seorang waliku, maka aku mengumumkan peperangan terhadapnya. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan hambaku kepadaku yang lebih aku sukai daripada pengalaman yang aku wajibkan atasnya. Kemudian hambaku yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah, maka aku senantiasa mencintainya. Jika aku telah cinta kepadanya, jadilah aku pendengarnya yang dengannya ia mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang dengannya ia mendengar, yang dengannya ia melihat. Aku menjadi tangannya yang dengan tangannya itu ia bisa memukul, dan aku menjadi kakinya dengannya ia berjalan. Sampai akhir hadisnya. Intinya bahwa seseorang
Kalau ingin dicintai oleh Allah, maka dia mendekatkan diri dengan berbagai cara. Di sini disebutkan dengan melakukan amalan-amalan sunnah, nah, yang wajib dikerjakan, yang sunnah didirikan. Nah, setiap malam diberi tugas oleh gurunya sebagai pembimbing spiritualnya, sebagai pembimbing tasawuf, seorang mursyid eh, mengarahkan para murid-muridnya untuk berzikir malam. Sholatnya jangan ditinggalkan, sunnahnya didirikan, seterusnya, seterusnya, seterusnya. Dan ada hal-hal yang lain, misalnya menambah zikir-zikir setiap hari sekian ribu kali, setiap hari sekian ratus kali. Ya, tujuannya apa? Agar seseorang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu intinya. Kemudian ada beberapa ciri-ciri tasawuf. Tasawuf itu ada yang mengatakan ya itu adalah sebuah kondisi pencapaian. Jadi seseorang setelah melakukan amaliyah tertentu, riyadhah dan mujahadah tadi, maka akan dalam dirinya ini akan sebuah muncul kondisi. Nah, jadi ada kondisi-kondisi nanti disebutkan akan ada al-ahwal wal maqamat. Nah, ini nanti akan dibahas secara rinci di makalah selanjutnya. Tasawuf merupakan kondisi yang tak mungkin digambarkan ataupun diungkapkan, sebabnya merupakan kondisi perasaan. Nah, tasawuf itu dalam bahasa sederhananya malam yaduk lam ya'rif. Nah, seseorang yang belum pernah merasakan dunia tasawuf, dia tidak tahu bagaimana cara menggambarkannya. Sulit untuk diibaratkan dengan kata, diungkapkan dengan bahasa, karena itu adalah sebuah kondisi di dalam perasaan masing-masing salik. Kemudian tasawuf merupakan kondisi yang cepat, tidak secara terus-menerus ada para sufi dalam rentang waktu yang relatif lama. Yang keempat, tasawuf adalah sebuah kondisi yang pasif. Dari tinjauan manusia, tidak menciptakan kehendaknya sendiri. Nanti kita akan bahas secara detail di ajaran-ajaran tasawuf. Selanjutnya, ada karakteristik tasawuf itu identik dengan ketinggian moral. Ketinggian moral, moral itu ya ada moral kita hablum minan nas, ada hablum minallah. Contoh moral dengan hablum minallah. Secara fikih bagi laki-laki ketika sholat dia harus menutup auratnya dari pusar sampai apa yang namanya lutut. Nah, secara fikih seseorang hanya memakai sarung saja itu sudah sah secara fikih. Akan tetapi secara moral mungkin masih perlu diperhatikan lebih jauh lagi. Kenapa? Misalnya begini, misalnya kita ini bahasa sederhananya ya, kita mau ketemu Pak Rektor misalnya, maka kita pakai celana yang disetrika, pakai baju yang bersih, pakai sepatu, pakai ikat pinggang, pakai peci dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini kita mau menghadap Allah. Seharusnya ya dengan pakaian yang rapi, dengan minyak wangi. Nah, ini moralnya begitu. Ini contoh-contoh yang sederhananya begini sederhananya. Kemudian tasawuf itu identik dengan pengetahuan intuisi secara langsung. Tadi saya sebutkan di depan ya. Tasawuf itu ilmu rasa. Jadi susah diungkapkan dengan kata-kata. Dia hanya bisa dirasakan secara langsung oleh para pelakunya. Tasawuf identik dengan ketenangan dan kebahagiaan karena ini adalah tujuan dari tasawuf, menuju jiwa yang tenang, menuju hati yang bahagia. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kesedihan karena masa lalu, tidak ada kekhawatiran karena masa depan. Jadi hatinya bahagia, selalu diikuti dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena hatinya dekat dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengingat Allah setiap saat, zikir, mujahadah, zikir, mujahadah, terus setiap hari. Kemudian ada simbolis dalam ungkapan. Contohnya adalah
nanti akan kita bahas tentang Rabiah Adawiyah, salah satu tokoh sufi wanita. Misalnya begini, beliau mengungkapkan uhibbuka hubbaini hubbal hawa wa hubban bi annaka haqqun lidaka. Ya Allah, aku mencintaimu karena dua alasan. Yang pertama karena uh, cinta itu sendiri. Kemudian yang kedua karena engkau adalah hanya satu-satunya zat yang layak untuk dicinta. Ini ungkapan-ungkapan dari seorang sufi menggambarkan betapa cintanya dia kepada Allah. Bahkan di bait lain dikatakan, ya Allah, kalau aku bersujud kepadamu karena takut neraka, maka masukkan saja aku dalam neraka itu. Dan jika aku sujud kepadamu karena ingin masuk surga, jauhkan aku dari surga itu. Tapi ya Allah, jika aku berniat sujud kepadamu karena murni aku cinta padamu ya Allah, hanya karena engkau ya Allah, maka kau jangan pernah berpaling dariku. Ini kan maknanya sangat dalam sekali. Itu ya, simbolis-simbolis ungkapan-ungkapan. Kemudian tasawuf itu identik dengan metafisika di luar nalar. Ada etika, ini akhlak ya, moral tadi sama. Ada psikologi, penyadaran diri sendiri dan menyadari kelemahan dan kekurangan dirinya untuk kemudian memperbaiki menuju kesempurnaan nilai pribadi yang mulia. Dan yang terakhir ada estetika. Puncak keindahan itu adalah cinta. Kita nanti akan membahas juga tentang tasawufnya Rumi. Ini Rumi sangat terkenal sekali ya. Beliau punya konsep cinta. Cintanya adalah basis dari segalanya. Bahkan Allah menciptakan alam semesta ini karena cinta. Nanti cinta seperti apa? Dipahami, jangan disalahartikan. Tujuan mempelajari tasawuf berupaya menyelamatkan diri dari akidah-akidah syirik dan batil. Sudah tentulah itu kita belajar ya. Melepaskan diri atau takhalli dari penyakit-penyakit kalbu, kemudian mengisinya dengan hal-hal yang baik atau tahalli. Kemudian ketika sudah diisi dengan tahalli, terus mujahadah, belajar, kita akan bertajalli. Bertajalli itu apa? Mewujud dalam sebuah tindakan-tindakan yang nyata, yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian menstabilkan akidah persahabatan ketuhanan atau kita sebut sebagai suhbah ilahiyah. Kemudian yang terakhir ada slide tentang prinsip-prinsip dalam tasawuf, berpedoman kepada kitab Allah atau Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah, makan makanan yang halal, tidak menyakiti manusia, menjauhkan diri dari dosa, melaksanakan ketetapan hukum, yaitu segala peraturan dalam agama Islam. Seseorang yang mengaku tasawuf, dia seorang sufi katakanlah ya, tapi dia tidak berpegang kepada kitab Al-Quran, ya berarti dia secara prinsip tidak sesuai dengan prinsip tasawuf itu sendiri. Tidak berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, maka berarti dia juga bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Nah, dalam salah satu ajaran tarekat itu kan ada banyak ya, nanti ada Qadiriyah, Qadir Naqsyabandiyah, Syadili dan lain-lain. Suatu tarekat disebut sebagai muktabar atau apa ya, verified, terverifikasi lah. Itu salah satunya jika dalam ajaran tarekat itu berpedoman kepada kitab Allah. Dia tidak menyeleweng kepada kitab Allah, tidak menyeleweng terhadap sunnah-sunnah Rasulullah. Ajarannya nggak ada yang muskil. Nah, itu salah satu cirinya begitu. Dia disebut sebagai tarekat yang muktabar, terverifikasi. Nah, baik adik-adik mahasiswa, mahasiswi, tadi adalah sedikit ulasan tentang
makna tasawuf. Tadi ada beberapa hal yang saya terlewat ya, saya mohon maaf. Demikian diskusi bisa dilanjut di grup-grup yang sudah kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.